Sampailah aku di kamar mandi. Saat aku mandi, terasa hembusan nafas seseorang di belakang pundakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Yudi di channel Jurik Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Bang Anjas yang berjudul Pintu Pocong. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Nama aku Andini. Kedua orang tuaku sudah tidak ada. Umurku kini 18 tahun. Aku hidup bersama kakakku. Dia bernama Raka. Namun, hubunganku dengan kakakku tidaklah dekat. Semua itu sejak kepergian mama dan papa. Ditambah, kini hadirnya orang ketiga di kehidupan kami, yaitu pacarnya. Dia bernama Bella. Alasan hubungan aku dengan kakakku semakin renggang itu karena kakakku lebih mengutamakan dan mementingkan pacarnya dibanding adiknya sendiri. Semua itu membuatku benci. Namun, kebencian itu berujung pada sebuah penyesalan yang mendalam bagiku, yang sampai saat ini aku tidak bisa melupakannya. Inilah ceritaku. Di sore hari, di rumah, di kamarku, saat itu aku sedang menyaksikan sunset di jendela. Lalu, tiba-tiba kakakku datang menghampiriku. Lalu dia berkata kepadaku, "Din, kakak mau kasih tahu kamu. Tumben lo nyamperin gue." "Din, jangan gitu dong. Ini soal apa? Pacar lo itu," potongku. "Din, please, bukan ke situ pembahasannya, Din." "Ya, terus apa?" tanyaku. "Ini soal rumah baru," jawabnya. "Rumah baru? Kakak udah putusin untuk kita pindah besok." "Pindah kemana?" tanyaku. "Ke Bogor," jawabnya. "Bogor? Ya, jadi hari ini kamu beresin barang-barang kamu, Kak." "Oh iya, barangnya yang penting-penting aja dulu, soalnya nanti buat yang lain. Kakak suruh tukang buat bawain. Itu aja beresin ya, jangan cemberut mulu dong. Nanti cantiknya hilang," katanya. "Apaan sih lo?" sautku. Keesokan harinya, aku sudah bersiap-siap untuk pergi. Begitu juga kakakku. Kulihat dia sedang teleponan bersama pacarnya Bella. Jujur, itu membuatku kesal. Karena kesal, aku pun menyindirnya. Aduh, perasaan gue kalau teleponan sama orang gak pernah selama itu deh. Mau sampai maghrib gue di sini jadi nyamuk, sindirku. Mendengar itu, kulihat kakakku langsung menutup teleponnya dan langsung berjalan menuju mobil. Dia langsung masuk ke dalam mobil, begitu juga aku yang menyusul. Kakakku langsung tancap gas dan kami pun pergi menuju Bogor. Di perjalanan, aku dan kakakku hanya terdiam, bah orang yang belum kenal satu sama lain, saling cuek-menyuek, tak ada interaksi apapun. 2 jam kemudian, kami akhirnya sampai. Terlihat gerbang rumah dari kejauhan. Ketika sudah dekat, aku kaget dan terheran. Karena kulihat gerbang sudah tidak terawat dan berkarat. Mobil pun berhenti. Saat itu sepi banget. Tidak ada siapapun selain kami. Kakakku pun turun untuk menggeser gerbang. Saat kakakku menggeser, terdengar bunyi gesekan besi yang suaranya membuatku linu. Aku pun menutup kedua telingaku dengan tapak tangan. Setelah itu, gerbang sudah terbuka. Kakakku kembali ke dalam mobil dan kembali melaju. Saat sudah masuk, kami pun sampai di depan rumah. Betapa kagetnya aku. Rumah itu sangatlah besar. Tidak pantas rasanya hanya aku dan kakakku yang tinggal di dalamnya. Tiba-tiba, secara mengagetkan, muncul seseorang wanita di samping kakakku yang entah dari mana datangnya. Wanita itu langsung bertanya, "Ini pemilik baru ya?" "Astagfirullah, ya ampun bu, ngagetin aja," saut kakakku. "Iya betul. Ibu siapa ya?" jawabku.
Saya Wiwin, penjaga rumah ini, lebih tepatnya pengurus, kata wanita itu. Aduh, kirain siapa Bu? Saya kaget soalnya. Jadi, ibu bukan pemilik rumah sebelumnya, kataku. Oh, bukan Mbak. Nggak usah panggil Mbak, saya masih remaja, panggil aja Dek, kataku. Din, maaf ya Bu. Oh iya, kenalin nama saya Raka, Bu, dan ini adik saya namanya Andini. Udah tahu namanya kan Bu? Jadi panggil aja saya Andini. Udah kan? Yuk masuk, panas gue di luar. Kita mau masuk ya Bu? Oh, mari silahkan, jawab Bu Wiwin. Ngapain sih minta izin segala? Kan kita pemilik rumahnya. Din, kamu yang sopan dong. Ah, udahlah, buruan, ucapku resah sambil berjalan mendekati pintu rumah. Saat kakakku membuka pintu dengan kunci, pintu itu tidak bisa dibuka. Kakakku langsung menengok ke belakang untuk menanyakan hal tersebut ke Bu Wiwin. Namun ternyata Bu Wiwin sudah tidak ada. Bu, ini pintu loh, ucapku kaget pada kakakku. Apaan? Kok nggak ada, heranku. Namun tiba-tiba Bu Wiwin sudah ada di belakang kita dan pintu rumah ternyata sudah terbuka lebar. Loh, kalian masih luar, kata Bu Wiwin. Ya Allah, kaget kakakku. Ibu tuh lewat mana sih? Kagetin mulu. Kesel aku, jawabku. Maaf, mari masuk, kata Bu Wiwin. Kami berdua pun masuk. Ketika masuk, alangkah takjub aku dan kakakku melihat konsep dalam rumah yang begitu megah dan klasik. Kami pun berkeliling untuk melihat-lihat. Kakakku di bawah sedangkan aku ke atas. Saat hendak menaiki tangga, tiba-tiba di atasku kulihat ada anak kecil yang berlari. Sontak membuatku penasaran, siapa itu? Aku lalu naik tangga dan mencoba mengikuti anak kecil itu. Namun, saat aku sampai di atas, anak kecil yang kulihat itu sudah tidak ada. Saat aku menoleh ke kanan, kulihat sebuah pintu terbuka. Aku pun menghampiri pintu itu. Ketika sudah sampai, kulihat isi ruangan dari pintu terbuka itu. Ternyata hanyalah sebuah gudang. Semua penuh dengan barang-barang bekas. Namun, anehnya sebagian dari barang-barang itu yang kulihat kebanyakan barang-barang antik Jawa seperti lemari, meja, kursi, bahkan sampai alat musik pun ada, seperti gamelan dan sebuah gong besar, yang mungkin jika dijual akan sangat menguntungkan. Tiba-tiba ada yang mencolek tangan kananku. Seketika aku kaget. Aku kira itu siapa, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat aku melihat kembali ke dalam gudang, kagetnya aku melihat wajah Bu Wiwin di depanku. Bu Wiwin langsung berkata, "Kamu jangan buka ruangan ini, nanti ada yang marah," katanya. "Saya nggak buka ruangan ini, emang siapa yang bakal marah?" "Lah, saya kan sekarang pemilik rumahnya," sautku terheran. "Saya bilang jangan dibuka, nanti ada yang marah," katanya dengan tegas. Bu Wiwin berkata. "Emang ibu ini siapa?" tanya aku. Tiba-tiba kakakku manggilku dan dia bertanya, "Din, kamu ngomong sama siapa?" tanya kakakku. Saat ku hendak menjawabnya, kulihat kembali ternyata Bu Wiwin sudah tidak ada. Dan secara mengejutkan, Bu Wiwin tiba-tiba ada di belakang kakakku. "Loh, ngapain sih di situ? Bantuin kakak yuk." "Apa?" sahut aku aneh. "Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Saya harus pulang ke rumah," kata Bu Wiwin. "Loh, emang ibu tinggal di mana?" tanya kakakku. "Di kampung yang ada bawah," jawab Bu Wiwin. "Saya antar aja ya Bu," kata kakakku. "Gak usah," sautnya. "Loh, jauh lagi Bu. Dari sini ke bawah, kita yang naik mobil dari bawah ke atas aja lama banget sampainya Bu. Apalagi ibu yang jalan kaki dari sini ke bawah. Jauh banget loh Bu, kampungnya." "Gak apa-apa, saya memang sudah terbiasa jalan kaki dari sini ke sana. Begitu juga sebaliknya." "Ya udahlah, biarin aja," kata si ibunya. "Gak mau, gak usah dipaksa," sautku. "Ya sudah kalau gitu, hati-hati ya Bu. Kalau gitu saya permisi ya." "Ya, hati-hati Bu." "Ya Den." Aku pun menghampiri kakakku dan berkata, "Bu Wiwin aneh. Din,
kamu bisa nggak pakai sopan santun? Perasaan gue dari tadi sopan santun kok. Oh iya, tadi gue lihat anak kecil. Di mana? Saut kakakku. Di sini, tapi gue nggak tahu dia dari mana. Udahlah, nggak penting, mungkin gue halu. Ya sudah, tunggu apa lagi? Bantuin bawain barang ke dalam, saut Raka. Kenapa lo nggak telepon temen lo atau siapa kek, pacar lo tuh sekalian biar cepet beres? Ya udah, kalau kamu nggak mau bantu juga nggak apa-apa. Aku langsung pergi ke bawah. Kami pun membawa barang-barang kami berdua satu persatu ke dalam rumah. Setelah beberapa jam beres-beres, kami pun tiba. Aku memutuskan untuk mandi. Kamarku di atas, bersebelahan dengan gudang tadi. Saat aku keluar kamar, di ujung lorong ada yang memanggilku. Andini. Suara panggilan itu. Aku kira itu kakakku. Apaan sih lo kak? Nggak lucu, sautku. Saat aku menyaut, tak ada jawaban sama sekali. Aku pun menghampiri ujung lorong tersebut. Setelah sampai, ternyata ujung lorong itu hanyalah sebuah kain putih bak kain kafan. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, namun hanya sekedar suara napas seseorang. Dan suaranya berasal dari balik kain itu. Aku penasaran, lalu aku tarik kain putih itu. Dalam kagetnya aku, ternyata di balik kain itu ada sebuah pintu. Pintu itu berwarna merah dan nampak juga ukiran tulisan di pintu itu. Tulisan itu bertuliskan "Ojo dibuka". Awalnya aku heran dan penasaran, apa maksud dari yang kulihat ini dan apa yang ada di balik pintu ini. Namun karena hari semakin gelap, aku tidak mempedulikannya. Bahkan suara tadi kuanggap hanya sekedar halusinasi saja, karena memang kondisiku sedang banyak pikiran. Aku langsung melanjutkan untuk pergi ke kamar mandi. Sampailah aku di kamar mandi. Saat aku mandi, terasa hembusan nafas seseorang di belakang pundakku. Karena kaget, aku takut. Aku hanya terdiam sambil memikirkan siapa yang ada di belakangku. Hembusan itu semakin terasa. Bahkan tercium bau bangkai di belakangku. Aku pun melihat pelan-pelan ke belakang. Saat sudah melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat aku kembali melihat ke depan, betapa kagetnya. Aku melihat sosok pocong dengan wajah penuh belatung dan bertaring. Di bagian mulutnya, pocong itu menunduk dan mendekatkan kepalanya ke wajahku. Aku menjerit ketakutan. Jerit takutku. Saat itu, aku langsung berlari. Namun karena lantai yang licin, aku terjatuh terpeleset. Aku pun kesakitan karena kakiku keseleo. Tiba-tiba, pocong itu melayang menghampiriku. Karena aku semakin ketakutan, aku menjerit meminta tolong. Tolong. Satu sisi, pocong itu semakin mendekat. Saat sudah semakin dekat, satu sisi aku yang terus menjerit, tiba-tiba pocong itu menjulurkan lidahnya yang berlendir penuh darah dan belatung, dan langsung menjilat-jilat wajahku. Bahkan belatung-belatung itu di lidahnya sampai ikut menempel dan menggeliat di wajahku. Di situ, aku semakin takut. Saat aku akan menjerit, lidah pocong berlendir darah dan penuh belatung itu pun masuk ke dalam mulutku dan membuatku sesak nafas. Karena aku tidak kuat menahan semua itu, aku pun tak sadarkan diri. Entah beberapa lama aku pingsan, aku pun sadar. Satu sisi aku masih ketakutan akan hal tadi. Aku membuka mata pelan-pelan. Saat sudah terbuka, ternyata kakakku sedang duduk di kursi bersama Bella pacarnya. Dan ternyata aku sudah berbaring di kasur kamarku. Melihatku terbangun dari pingsan, kakakku langsung menghampiriku lalu dia berkata, "Alhamdulillah, kamu sadar juga, Din." Tak lama setelah itu Bella ikut berdiri dan juga menghampiriku. Dia bertanya kepadaku, "Masih pusing?" tanya Bella kepadaku. Mendengar itu, aku hanya menggelengkan kepala pelan-pelan. Tak lama Bella berkata, "Maaf ya, Din, kita gak langsung bawa kamu ke rumah sakit. Soalnya tadi Kak Bella periksa, kamu cuma kecapean doang kok, gak ada apa-apa," katanya. Aku mau motong. "Gua lihat pocong," potongku. "Raka, Din," saut kakakku. Gua lihat pocong di kamar mandi lo." "Lo harus percaya, Kak. Gua gak bohong. Gua serius.
kataku dengan rasa takut yang masih menyertai. Kamu cuman kecapean, Din, sahut Bella. Lo diem, kataku. Din sentak kakakku. Apa? Tanyaku. Kamu tahu nggak? Bella datang ke sini itu demi kamu. Dia khawatir sama kamu. Dia pakein baju kamu tadi. Dia rela loh masuk kerja shift. Sama itu demi kamu. Bahkan sebelumnya banyak pasien di rumah sakit yang membutuhkan pertolongan Bella. Tapi lihat sekarang. Dia lebih mentingin kamu, adik iparnya sendiri, dibanding pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ayolah, Din. Kamu ada rasa respect sama Bella. Coba kamu pikir, Din. Tegas kakakku. Pikir apa? Gue lihat pocong tadi. Kali ini gue gak halu. Please, lo percaya sama gue. Gue lihat pocong di kamar mandi. Kamu selalu bilang kan kalau apa yang kamu lihat itu cuma halusinasi kamu doang. Dan kamu selalu berkata gak penting. Kenapa? Karena itu cuma halusinasi kamu, tegas kakakku. Gue gak halu, Karaka. Gue beneran lihat pocong. Bel, lo percaya sama gue kan, Bel? Please, Bel, lo harus percaya sama gue. Gue beneran lihat pocong. Gue pingsan karena lihat pocong, Bel, kataku sambil berurai air mata. Kenapa lo nangis? Sahut kakakku melihat gue berurai air mata. Gue gak nangis, gue takut, kataku sambil berurai air mata. Yuk Bel, ajak kakakku menyuruh Bella keluar. Udah, biarin aja, emang udah aneh dia semenjak kepergian mama sama papa, ucap kakakku. Gue gak aneh, gue takut lihat pocong, ucapku dengan teriak sambil menangis. Udah, biarin aja, sahut kakakku. Lo parah, Rak, gue ini adek lo, Rak. Gue ketakutan, gue udah gak punya siapa-siapa lagi selain lo. Tapi apa, lo gak percaya sama gue? Gue capek, Rak, kalau harus jalanin hidup dengan sifat lo yang kayak gini ke gue. Gue ngerasa gak punya kakak. Padahal di deket gue, tapi rasanya itu cuma halusinasi. Karena lo lebih mentingin pacar lo dibanding gue, ucapku sambil nangis. Kakakku pun memaksa Bella keluar kamar bersamanya dan langsung mengunci pintu kamar. Di kamar, aku hanya menangis dan ketakutan. Tak lama aku menangis, aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya, aku terbangun pagi. Kulihat pintu kamar terbuka. Begitu juga meja di dekat kursi yang sudah tersedia makanan dan obat-obatan. Tak sengaja, aku mendengar percakapan. Aku berjalan keluar kamar. Lalu, kulihat ke bawah. Ternyata, itu kakakku dan Bella. Entah apa yang mereka bicarakan. Hanya sedikit yang kudengar. Gak perlu ke rumah sakit lah, Bel. Orang sakit juga enggak, sahut kakakku. Ya, tapi, ucap Bella. Udah gak apa-apa. Ada yang lebih penting. Apa? Tanya Bella. Ulang tahun kamu besok, jawab kakakku. Tapi kan kamu baru pindah kemarin. Pasti masih capek. Udah sayang, gak usah kasih aku apa-apa. Cukup doa saja, sahut Bella. Walaupun sedikit yang kudengar, namun itu menyakitkan. Mendengar kakakku berkata itu, aku langsung memotong. Wah, gila ya. Gue ulang tahun 5 bulan yang lalu aja lu gak ingat. Tapi kok pacar lo bisa ingat? Potongku kesal. Din, dengerin dulu, ucap Bella. Alah, udahlah, udah ketahuan. Berarti emang sama ini benar dugaan gue. Semenjak lo pacaran, lo lebih mentingin pacar lo. Andini, sentak kakakku padaku. Ketika kakakku menyentakku, tiba-tiba kaki ditarik oleh sesuatu. Sontak aku kaget dan teriak. Andini, teriak kakakku sambil berlari mengejarku. Ya ampun, cepat Rak, cepat, ujar Bella. Aku terseret dan terlempar sampai terbentur pintu yang ada di ujung lorong. Setelah terbentur lalu terjatuh, dan terdapat pula luka di kepalaku karena aku terbentur. Kepalaku terlebih dahulu membentur pintu. Aku kesakitan. Bruk, suara benturan. Andini, teriak kakak. Ya ampun, cemas Bella. Andini, kamu gak apa-apa? Ya Allah, kamu berdarah. Kamu berdarah, Din, ucap cemas kakakku. Bawa ke kamar, Rak. Ayo, Rak. Sini aku bantu, ucap cemas Bella. Ayo. Di situ, untuk kedua kalinya aku kembali tidak sadarkan diri. Setelah kemarin, aku pingsan di kamar mandi. Tiba-tiba, aku tersadar. Namun aneh, entah di mana aku. Semua gelap.
Aku melihat sekelilingku gelap. Ketika melihat ke belakang, terherannya aku. Ternyata, gimana ceritanya? Masuk Karang Serem. Nah, itu cerita Pintu Pocong part 1. Tunggu kelanjutannya di part 2 ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye.